Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Wiono. Sini saya akan menjelaskan materi identitas nasional. Pertama, pengertian identitas nasional. Identitas nasional adalah istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Secara harfiah, identitas adalah ciri-ciri, jati diri atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang berguna untuk membedakannya dengan sesuatu yang lain. Kata nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang terikat karena kesamaan, baik kesamaan budaya, agama, fisik, dan keinginan atau cita-cita. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa lainnya. Berdasarkan hal itu, setiap bangsa yang ada saat ini memiliki identitasnya masing-masing sesuai dengan keunikan, sifat, dan karakter dari suatu bangsa. Hal ini tergantung dari bagaimana suatu bangsa terbentuk secara historis. Identitas nasional yang dimiliki oleh suatu bangsa tidak bisa dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa. Menurut Kailan 2007, identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masa kehidupan suatu bangsa atau nasion. Dengan ciri-ciri khas dan ciri-ciri khas tadi, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lainnya dalam kehidupannya. Identitas nasional mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat di suatu negara. Hal itu merupakan suatu yang terus-menerus berkembang dan bersifat terbuka. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat serta karakter khas suatu negara seperti bahasa daerah, tarian daerah, musik daerah, dan lain sebagainya. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila, bendera merah putih, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara yaitu Pancasila, konstitusi atau hukum dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945 serta bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, pahlawan-pahlawan rakyat pada masa perjuangan nasional seperti Pattimura, Hasanuddin, Pangeran Antasari, dan lain-lain. Dari kebanyakan simbol kenegaraan, Pancasila menjadi ciri khas bangsa Indonesia itu sendiri. Tanpa Pancasila, negara dan bangsa ini ibarat kapal tanpa kompas yang tengah berlayar di samudra luas tanpa tujuan jelas. Dalam buku Cita-Cita Negara Pancasila oleh Sulastomo membahas tentang pentingnya memahami prinsip-prinsip dasar Pancasila dalam berbangsa dan bernegara. Pembentukan identitas nasional suatu negara. Pembentukan identitas nasional suatu negara tentunya mengalami proses yang panjang dan membutuhkan perjuangan yang besar. Hal ini karena identitas nasional adalah sebuah hasil dari kesepakatan masyarakat bangsa tersebut. Tidak setujunya masyarakat tentang identitas nasional di suatu negara tentu saja terjadi. Umumnya di setiap kelompok masyarakat menginginkan identitasnya diangkat menjadi identitas nasional. Hal ini menyebabkan sebuah negara yang baru merdeka akan mengalami perdebatan dan pertikaian yang berlarut-larut. Identitas nasional dapat diartikan sebagai sebuah kesatuan yang dikaitkan dengan nilai-nilai yang ada di tanah air. Nilai tersebut memperlihatkan ciri khas yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain, atau umumnya dikenal dengan nasionalisme. Hakikat identitas nasional Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam kehidupan orang-orang Indonesia. Selanjutnya, faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Yang pertama, faktor objektif. Faktor objektif ini meliputi faktor geografis dan demografis. Kondisi geografi yang membentuk negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki iklim tropis. Indonesia juga terletak di wilayah Asia Tenggara
Hal ini mempengaruhi adanya perkembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia. Dan yang kedua, faktor subjektif. Faktor subjektif ini meliputi faktor sosial, politik, dan kebudayaan, dan juga sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi proses terbentuknya masyarakat Indonesia dan juga identitas bangsa Indonesia. Dan selanjutnya yang ketiga, faktor primer. Faktor primer ini meliputi etnis, teritorial, bahasa, dan juga agama. Indonesia sendiri merupakan bangsa yang memiliki berbagai macam budaya, bahasa, dan agama. Meskipun unsur-unsur tersebut berbeda-beda dan memiliki khas masing-masing, namun hal tersebut bisa menyatukan masyarakat menjadi bangsa Indonesia. Persatuan yang terjadi itu tidak serta-merta menghilangkan keanekaragaman yang memang sudah ada di dalam masyarakat Indonesia. Maka dari itu lahirlah istilah Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Selanjutnya yang keempat, faktor pendorong. Faktor ini meliputi komunikasi dan teknologi seperti lahirnya angkatan bersenjata dalam kehidupan negara. Dalam hubungan ini, ilmu pengetahuan teknologi dalam suatu bangsa merupakan identitas nasional yang dinamis. Maka dari itu, pembentukan identitas nasional yang dinamis ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan prestasi masyarakat Indonesia. Semuanya tergantung apa bangsa Indonesia mampu membangun bangsa untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia. Yang kelima, faktor penarik. Faktor ini meliputi bahasa, birokrasi yang tumbuh dan sistem pendidikan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sudah ditetapkan menjadi bahasa nasional dan kesatuan nasional. Masing-masing suku yang ada di Indonesia masih tetap menggunakan bahasa dari daerahnya masing-masing. Dan yang keenam adalah faktor reaktif. Faktor ini meliputi dimonasi pencarian identitas dan juga penindasan seperti yang sudah diketahui bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah beratus-ratus tahun oleh bangsa asing. Hal ini mewujudkan memori bagi rakyat Indonesia, memori akan perjuangan, penderitaan dan semangat yang hadir dalam masyarakat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Selanjutnya, jenis-jenis identitas nasional. Indonesia terbentuk karena beberapa unsur. Suku bangsa Indonesia yang beragam dan sudah sejak lama terdapat ratusan suku bangsa yang ada di Indonesia. Karena suku bangsa yang banyak, tentu budaya di Indonesia juga majemuk. Budaya majemuk ini menjadi salah satu unsur terbentuknya identitas nasional. Budaya yang beragam ini merupakan identitas dari nenek moyang terdahulu atau yang berlalu-lalu. Bahasa juga menjadi salah satu unsur pentingnya dalam pembentukan identitas nasional. Keberagaman suku dan budaya menjadi salah satu faktor mengapa Indonesia memiliki keberagaman bahasa. Dari unsur-unsur pembentuk identitas nasional, jenis-jenis identitas nasional bisa dikelompokkan dengan mudah, yaitu identitas fundamental. Istilah fundamental bisa diartikan sebagai hal yang pokok. Hal pokok ini menjadi penunjang berdirinya sebuah bangunan. Ibarat membangun rumah, tentu hal fundamentalnya harus kokoh, yaitu pondasinya. Identitas fundamental ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Identitas fundamental meliputi dasar-dasar negara, falsafah dan juga ideologi. Jika merujuk pada falsafah dan juga dasar negara, tentunya menuju pada Pancasila yang terdiri dari 5 sila yang sudah memuat hal-hal yang fundamental untuk menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, identitas instrumental. Istilah instrumental bisa diartikan sebagai sebuah alat atau media. Identitas instrumental dalam identitas nasional Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah terdapat aturan mengenai instrumen lain sebagai identitas nasional negara Indonesia.
Hal ini meliputi bendera merah putih, Garuda Pancasila sebagai lambang negara, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dan juga semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Selain karena sebagai dasar negara, ideologi negara menjadi juga salah satu dari 4 pilar kebangsaan selain Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga adalah identitas alamiah. Selain identitas fundamental dan instrumental, ada juga identitas alamiah. Berbeda dengan kedua identitas sebelumnya, identitas yang satu ini merupakan bersifat alami. Hal yang alami tercipta dari kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Identitas alamiah meliputi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan jumlahnya beribuan. Unsur identitas nasional Indonesia. Para pendiri negara Indonesia sudah menyepakati unsur-unsur identitas nasional. Identitas nasional negara Indonesia dituliskan secara resmi dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 35 sampai 36 berikut. Ini adalah unsur-unsur identitas nasional. Pertama, bendera merah putih. Pasal Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi bendera merah putih Indonesia adalah bendera sang meraih merah putih. Bendera memiliki arti berani, merah putih memiliki arti suci. Lambang merah putih ini tidak asing sejak masa kerajaan. Tidak hanya dipakai oleh kerajaan Majapahit saja, kerajaan Kediri juga memakai panji merah putih sebagai lambang kebesarannya. Bendera merah putih ini pertama kali digunakan di Jawa pada Oktober 1928, tepatnya pada Hari Sumpah Pemuda. Namun ketika pemerintahan kolonialisme, bendera merah putih dilarang untuk dikibarkan. Akhirnya bendera merah putih menjadi bendera resmi pada tanggal 17 Agustus 1945. Bendera merah putih bukan sembarang bendera karena memiliki ukuran khusus. Ukuran bendera merah putih diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat 1 dan 3. Yang kedua adalah bahasa Indonesia. Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia jadi bahasa nasional atau bahasa persatuan. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau. Sering waktu bahasa ini selalu berkembang dan mengalami perubahan. Bahasa Indonesia diawali sejak Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928. Penggunaan bahasa Indonesia merupakan usulan dari Muhammad Yamin. Pada saat itu ia mengatakan bahwa ada dua bahasa yang bisa menjadi bahasa persatuan antara bahasa Jawa dan bahasa Melayu. Namun kedepannya bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan karena bahasa Indonesia memiliki berbagai jenis bahasa. Yang ketiga lambang negara Indonesia. Pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi lambang negara ialah Garuda Pancasila, semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dipilih menjadi lambang negara dan semboyan negara. Garuda yang dikenal dari mitologi kuno merupakan kendaraan Wisnu. Burung Garuda ini menggambarkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan kuat. Burung Garuda sebagai simbol ikatan persatuan dan menyatunya rakyat Indonesia yang heterogen. Lambang Garuda Pancasila dirancang oleh Panitia Rencana Negara yang diketuai Sultan Hamid II. Lambang ini akhirnya disempurnakan oleh Soekarno dan diresmikan pertama kali pada tanggal 11 Februari 1950. Di dalam burung Garuda Pancasila terdapat simbol-simbol untuk setiap sila. Sila pertama bergambar emas. Sila kedua dilambangkan dengan rantai berwarna emas. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Sila keempat dilambangkan dengan kepala benteng. Dan untuk sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Melalui banyak hal mengenai lahirnya Pancasila, seperti ditandai oleh pidato yang dilakukan oleh presiden pertama kali di Indonesia, yaitu Soekarno dalam sidang dari Dokuritsu Jumwi Kosai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Pidatonya pertama kali mengembangkan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia pada 1 Juni 1945.
sehingga ditetapkan hari lahir Pancasila yaitu pada tanggal 1 Juni. Yang keempat, semboyan bangsa Indonesia. Sedangkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan negara ini merupakan kutipan dari kitab Sutasoma dan MPU Tantular. Semboyan ini dipilih untuk menggambarkan persatuan negara Indonesia yang memiliki keberagaman suku, ras, agama, dan budaya dan serta bahasa. Yang kelima, lagu kebangsaan Indonesia. Pasal 36B Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya dipilih menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Lagu ini diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman yang diperkenalkan pertama kali pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1998 di Batavia. Jadi lagu Indonesia Raya pertama kali dipublikasikan di surat kabar Sin PO. Lagu kebangsaan Indonesia pertama kali dikumandangkan di depan Kongres Pemuda kedua. Namun setelah itu pemerintah kolonial melarang penyebutan lagu Indonesia Raya. Meskipun begitu, pemuda Indonesia tidak gentar dan mereka tetap menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pasal 36C Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pasal ketentuan lebih lanjut tentang unsur-unsur identitas nasional. Pasal 36C berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan diatur oleh undang-undang. Yang keenam adalah dasar falsafah negara. Pancasila sebagai falsafah negara terdiri dari 5 dasar menjadi ideologi negara bangsa Indonesia. Pancasila adalah identitas nasional Indonesia yang memiliki kedudukan sebagai ideologi dan dasar negara. Yang ketujuh, Konstitusi Negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 mengetahui menjadi konstitusi atau hukum dasar negara. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum yang tertulis dan memiliki kedudukan tertinggi dalam peraturan perundang-undangan. Dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara. Undang-Undang Dasar 1945 digunakan sejak Indonesia merdeka sehari setelah proklamasi pada tanggal 18 Agustus 1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengesahkan naskah yang kini menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pada buku Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 dengan Kabinet Indonesia Maju dari 2019 sampai 2024 berisi secara lengkap Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen 1 sampai Amandemen 4 serta penjelasannya. Proses perubahan amandemen susunan Kabinet Indonesia Maju, profil Kementerian Kabinet Indonesia Maju, lembaga setingkat menteri dan profil lengkap presiden dan wakil presiden dari masa ke masa. Yang ke-8, bentuk negara Indonesia. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan berkedaulatan rakyat. Negara Indonesia berbentuk kesatuan dan memiliki bentuk pemerintahan republik. Yang terakhir, yang 9 adalah sistem Indonesia. Sistem yang digunakan untuk di Indonesia adalah sistem demokrasi. Dengan sistem yang menunjang kedaulatan rakyat, sampai saat ini sudah disepakati bahwa Indonesia tidak akan melakukan perubahan identitas sebagai negara kesatuan. Makna arti Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah kristalisasi pengalaman-pengalaman hidup dan dalam berjalan sejarah bangsa Indonesia setelah berbentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai, pandangan filsafat, moral, etika yang telah melahirkannya. Dengan Pancasila dasar negara itu pula pendiri negara dengan jenius menyiapkan sistem kenegaraan NKRI sebagai sistem sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.